Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan keynote lecture dengan dua pembicara kita, yaitu pembicara pertama Dr. Isman Firdaus, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, yang akan membawakan materi dengan judul Cardiovascular Medicine, Past, Present, and Future, dan pembicara kedua yaitu Dr. Renan Sukmawan ST, spesialis jantung pembuluh darah konsultan PhD Mars, yang akan membawakan materi dengan judul Artificial Intelligence and Predictive Modeling in Cardiovascular Medicine. Sesi keynote lecture ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Adityo Prakoso, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Adityo Prakoso, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, menempuh pendidikan dokter umum dan pendidikan spesialis jantung pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau pernah mengikuti fellowship di Pediatric Cardiology, workshop cardiac morphology in congenital heart disease di London, dan fellow course of SCAI di Las Vegas. Beliau juga aktif di berbagai organisasi dan saat ini merupakan ketua terpilih dari PERKI. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada Dr. Adit, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Dr. Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, salam dan sholawat pada Rasulnya. Terima kasih juga saya haturkan kepada panitia dan ID yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia, untuk berpartisipasi dalam Studium Generale di tahun 2022 ini. Nah, pada keynote lecture pada hari ini, kami akan menampilkan dua pembicara yang sangat kondang, yaitu yang pertama adalah Dr. Isman Firdaus, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Beliau ini merupakan presiden dari Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia. Dan beliau ini, seperti kita ketahui, berprofesi sebagai konsultan kardiologis pada critical care medicine dan intervensi kardiovaskular. Beliau menyelesaikan dokter di kardiologis dan doktoral di FKUI. Kemudian beliau telah mengikuti berbagai macam training dan publikasi yang bisa kita lihat di Indeks Scopus. Nah, tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan Dr. Isman Firdaus, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, untuk memberikan presentasinya yang berjudul Cardiovascular Medicine, Past, Present, and Future. Silakan Dr. Isman. Terima kasih Dr. Adityo atas introduksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat kita semuanya. Saya selaku Ketua PERKI mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atas terselenggarakannya Studium Generale dan diberi kesempatan PERKI untuk menyampaikan hal penting ya tentang kardiovaskular di Indonesia selama ini dibandingkan dengan negara lain. Dan tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengenali kira-kira, kalau sekarang kita tahu tentang pelayanan kardiovaskuler. Kita nggak lengkap kalau kita nggak tahu dulu tuh bagaimana sih. Kalau orang serangan jantung tuh gimana? Pembuluh darah tuh siapa sih yang menemukan pertama kali? Yang menemukan EKG itu siapa? Kateterisasi siapa? Kelihatannya kita perlu untuk flashback ke belakang, membandingkannya dengan sehari ini. Lalu kemudian the next kira-kira estimasi akan kemana arahnya dari pelayanan kardiovaskular. Saya izin share screen. Oke, share screen. Apakah sudah bisa terlihat? Apakah share screen saya sudah bisa? Sudah, silakan terlihat, Dr. Isman, lanjut. Oke, ya. Oke, topik saya kali ini adalah Cardiovascular Medicine, Past, Present, and Futures. Yang dulu bagaimana, yang saat ini, dan nanti in the next ke depan seperti apa. Kira-kira ini garis besar saja, saya upayakan sederhana dan singkat mungkin terkait hal ini. Jadi sebelum tahun 1950 beberapa menganggap ini era kardiologi yang masih belum
banyak diketahui ya. Namun setelah adanya X-ray, listrik, maka mulai berkembang tentang ilmu kedokteran kardiovaskuler. Kita kembali ke belakang sebelum Masehi, before century. Dimulai di Mesir ya, dengan ada kertas namanya Papyrus Ebers di sini. Ada dari kayu ya, bahasanya bahasa Mesir nih, sebelum Romawi ya. Sudah mulai menggambarkan tentang angina, tentang nyeri dada, tentang pembuluh darah dan lain-lain, tapi sangat-sangat sederhana. Jadi dengan penyakit namanya biru atau blue babies ini, dalam transkrip kita lihat di sini catatan-catatan sejarah, ada pengenalan kenapa aliran darah atau seorang bernama biru karena ada masalah di jantungnya. Ya, namun tidak dijelaskan secara rinci dan belum jelas terkait penyebabnya dan pengobatan saat itu. Lalu kemudian maju ke arah zaman Romawi, mengenali ada darah yang hangat, darah yang dingin. Jadi darah yang hangat tandanya masih bagus, dingin ternyata memang aliran darahnya kurang bagus. Seperti sekarang gagal jantung sudah namanya hemodinamik. Jadi dimulai oleh Galen's humoral theory dari zaman Yunani dan dari Galen tahun 100 Masehi bahkan sebelum Masehi. Ya. Dan dulu sudah ada ilustrasi tentang gambaran jantung karena dulu nggak ada yang berani untuk belah-belah manusia ya. Jadi gambaran jantung diestimasi cuma 2 ruangan aja, jantung kanan, jantung kiri. Gitu. Jadi paru-paru bingung, paru-paru belum jelas kenapa. Jadi dianggap darah kita berhubungan langsung dengan paru-paru, dengan mulut sehingga langsung bertukar udara. Jadi dan penjelasan ini juga membingungkan. Jadi saat itu ya. Dan berhenti di abad 100 sampai dengan abad ke-200 tentang jantung, gambaran-gambaran jantung. Ini dari Galen dan kawan-kawan ya. Lalu mulailah berkembang agak lebih maju sedikit dan menyamai dengan kondisi saat ini, yaitu abad ke-7, abad ke-8, dan hingga abad ke-15. Tahun 800 sampai 1400 Masehi, dimulailah ada gambaran-gambaran tentang pembuluh darah. Ini yang gambar ini di Ibnu An-Nafis ya, Ibnu An-Nafis dari Damaskus, dari Syria gitu ya, zaman Saladin ya, Sultan Saladin. Mulai ada gambar paru menggabungkan ya tentang pembuluh darah, kemudian infus dan lain-lain. Bahkan sudah mulai ada teks-teksnya yang dilengkapi saat itu bersama juga dengan Ibnu Sina dari Persia, dari Mesir ke Persia, bahwa ada hubungan langsung ya, darah dari paru-paru dibersihkan, kemudian masuk ke jantung kiri, dari kanan dan kiri ada chamber, ada sekat yang tidak saling berhubungan satu sama lain. Ini udah betul-betul melengkapi dari yang tadi dari Egypt, dari Papyrus Ebers, dari Galen, dilengkapi dari tahun 200 Masehi, dilengkapi tahun 800 Masehi oleh Ibnu An-Nafis dari ya ilmuwan-ilmuwan Arab ya. Selain Ibnu An-Nafis juga ada Avicenna dan juga ada Abbas ya. Nah ini sudah 4 ruangan waktu itu. Jadi sudah ada menggambarkan, ini textbooknya cukup banyak. Nah ini kalau kita lihat gambarannya tentang pengobatan jantung mulai dari Papyrus Ebers, dari Egypt ya, kemudian Romawi, Galen, Avicenna. Nah ini lalu kemudian Ibnu An-Nafis melengkapi hingga 1500, lalu setelah itu dilengkapi oleh ilmuwan-ilmuwan barat ya, Eropa, dari Servetus, Vesalius, melengkapi dari gambar-gambar Ibnu An-Nafis, sampai kita lihat gambar-gambar tulisan dari William Harvey, kalau pernah lihat boneka ya, manekin dari Harvey manekin, ini semuanya masih gambar pembuluh darah dari Ibnu An-Nafis. Jadi kalau kita lihat di sini secara rinci dulu, dari sebelum Masehi, kemudian 800 dari Ibnu An-Nafis, 1700 mulai dengan berkembangnya gambaran pembuluh darah, jadi mulai dipikirkan apakah memungkinkan ada sesuatu yang diberikan, entah itu cairan infus, atau ada yang bisa dimasukkan untuk melihat kondisi gambaran atau bahkan intervensi. Dimulai tahun 1700 penggunaan kateterisasi oleh Stephen Hales, ya, namun ini juga dengan alat yang sangat sederhana. Lalu kemudian pressure tahun 1700 oleh Klaus Bernard, dan penggunaan EKG pertama kali pada tahun 1890 oleh William Einthoven. Ya, William Einthoven ini sebenarnya orang Semarang dia. Dia warga negara Belanda, lahir di Semarang, ya.
Dia orang Belanda yang pertama kali mendemonstrasikan dan juga mempresentasikan dalam kongres, dan beliau mendapatkan hadiah Nobel. Jadi dari tahun 800 hingga 1600 cukup lama berkembangnya, dan hanya gambar listrik. Ini pun sudah ada listriknya, ada galvanometer dan lalu beberapa tahun kemudian mulai ada X-ray, kemudian ada ultrasound dikembangkan 1930. Jadi ketika ada temuan listrik, temuan X-ray, temuan ultrasound, gelombang suara, gelombang sinar X, dan juga listrik, mulailah berkembang pemeriksaan-pemeriksaan, mulai dari yang pertama adalah ekokardiografi 2D oleh Satomura ya pada tahun 1950, lalu penggunaan TE 1960, lalu dimulailah angiografi koroner pertama kali di dunia oleh Dotter dan Judkin tahun 1960. Lalu dikembangkan lagi oleh Grunzig ya pada 1977 untuk melakukan PTCA pertama. Jadi PTCA pertama adalah tahun 1977, sudah 47 tahun yang lalu oleh Grunzig. Sekarang masih kita kerjakan dengan pengembangan kateter, balon, hingga drug eluting, serta obat-obatan. Tahun 1960 dengan angiografi tentu dimulailah operasi bypass pertama oleh Götz, lalu tahun 67 dilakukan cangkuk oleh Christian Bernard. Lalu tahun 78 mulai berkembang kateterisasi jantung hingga sekarang, lalu berkembang pula penelitian obat-obat antitrombotik tahun 70. Obat gagal jantung, Joule antiplatelet, kemudian obat-obat aspirin, heparin, termasuk juga di dalamnya beta blocker, ACE inhibitor, obat hipertensi, dan seterusnya. Lalu berkembang, listrik berkembang, sinar X berkembang, gelombang suara berkembang, ilmu-ilmunya dikembangkan, terapkan ke jantung. Lalu ablasi kateter pada aritmia juga pertama kali dikembangkan tahun 1981 ya oleh Melvin. Jadi ini kira-kira sekitar 30 tahun yang lalu. Lalu tahun 85 dimulai balon valvuloplasti pertama tahun 1985. Ya, kemudian 3D ablation tahun 2000, mulailah setelah tahun 2000 melaju cepat hingga saat ini perkembangan teknologi, temuan-temuan, inovasi-inovasi terkait pelayanan kardiovaskuler. Dalam jangka waktu hingga 20 tahun hingga sekarang cukup pesat ya, dengan dasar listrik, dengan dasar sinar X, dan juga dasar dari gelombang suara. Sekarang sudah banyak di tahun 2002 dilakukan TAVI, penggantian katup jantung pertama kali oleh Krieber, lalu leadless pacemaker, pacu jantung tanpa kabel, lalu Leonardo denervasi, ya, penutupan diseksi dengan TEVAR, carotid stenting, cryoablation, Impella, ECMO, dan seterusnya. Ini perkembangan dunia terkait pelayanan kardiovaskuler. Nah, ini gambaran pemeriksaan EKG oleh Eindhoven cukup besar. Ini sebagai temuan yang luar biasa yang mengubah dunia kardiologi dari Eindhoven dan juga dari Forsman, dari Judkin, kemudian juga dari Grunzig ya untuk kateterisasi angiografi. Ini the great achievement pada abad ke-20, adanya EKG, kardiak kateterisasi, bedah jantung, angiografi koroner, invasif, CCU, dan seterusnya, ekokardiografi, pacemaker. Ini merupakan achievement yang luar biasa yang semuanya berkumpul di abad ke-20. Selama 10 abad, 20 abad sebelumnya berkembang di situ-situ aja. Jadi dengan teknologi semuanya berkembang. Nah, sekarang bagaimana yang saat ini di Indonesia? Nah, kita flashback lagi di Indonesia. Mulai untuk bagaimana kita mulai mengembangkan pelayanan PERKI, Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia Kardiovaskuler, berdiri tahun 1957 oleh Dr. Gan Chombing. Pembedahan jantung terbuka di RSCM, lalu kemudian pendidikan dokter jantung pertama tahun 64, ini mulai penemuan Doppler ya Doppler dan juga sinar X dan seterusnya. Lalu kateterisasi jantung pertama kali ya, kemudian pornografi pertama kali, pemasangan jantung permanen tahun 70, lalu kemudian tes jantung 74, dan terus bergerak tahun 76, treadmill test, elektrofisiologi tahun 77, dan pembedahan bedah pintas koroner di Indonesia tahun 1981. Tadi di dunia pertama kali itu tahun 1960. Kita tertinggal 20 tahun untuk bedah pintas koroner. Tahun 85 didirikan pusat jantung di harapan kita, di Rumah Sakit Jantung Harapan kita bagi Departemen Kardiologi FKUI.
Lalu digunakan fibrinolitik pertama kali tahun 86, balonisasi katup ya, pertama kali oleh Dr. Rute tahun 87. Di Indonesia PTC pertama kali 1988. Tadi tahun 1977 oleh Grunsik pertama kali. Lalu kemudian 11 tahun kemudian kita yang tadi ketinggalan 20 tahun kita 11 tahun ya, baru tahun 88 kita memulai. Dan kemudian ablasi pertama kali tahun 92, PCI dengan stent tahun 94 ya. Kemudian dilakukan primary PCI pada serangan jantung tahun 96. Nah, tahun 90-an juga mulai gencar-gencarnya primary PCI. Dan seterusnya hingga 10 tahun ini Indonesia tampaknya tidak tertinggal jauh dibandingkan dunia ya. Jadi seperti renal denervasi, IVUS, FFR, OCT, TAVI, 3D, penutupan appendage ya, mitra clit, leadless pacemaker, nuclear cardiology, zero fluoroscopy, di sini ada Dr. Radit ahlinya, ada SPECT, transplantasi jantung, stem cell, LVAD, ECMO, dan ini sudah bisa dilakukan di Indonesia sejak 2005 hingga sekarang. Jadi cukup dikejar, dan ini pendirian Perki saat itu memulai titik tonggak ya, tonggak untuk memulainya perkembangan kardiologi di Indonesia. Ini logonya dulu tahun 57 dan ini 94 sekarang. Dan dulu pangkalannya di RSCM waktu itu, yang lembaga Eijkman, yang sekarang Eijkman ini dulu namanya CCU. Dulu tempat cardiac emergency dulu di RSCM, tahun 1960. Nah, ini adalah pionir-pionir kita yang mendirikan. Jadi apa yang kita pelajari dari masa lalu adalah capaian dari sebelum Masehi, kemudian Masehi, abad ke-15, cukup lambat dalam perkembangannya, dan butuh banyak sekali beberapa dekade untuk perkembangannya. Namun penting dengan kemajuan sekarang, kerjasama, kolaborasi antar multispesialis sehingga bisa mengejar ketertinggalan yang ada. Nah, saat ini kita kardiologi, kardiovaskuler menempati urutan pertama dalam penyakit katastrofik, dan ini juga menjadi tantangan. Jadi dengan perkembangan kardiovaskuler, pelayanan yang luar biasa tadi dan tentunya mahal, ternyata masih saja tetap penyakit jantung masih menjadi masalah, terutama pembiayaan, kematian juga. Ini kematiannya 14,4% untuk coronary artery disease. Dan juga saat ini dokter jantung sudah cukup banyak. Dulu didirikan tahun 1957, sekarang udah 1.309. Sebenarnya 1.550, namun ini yang masih hidup ya, 1.309 anggota atau dokter jantung yang ada di Indonesia. Dan subspecialty dengan berkembangnya ilmu nggak mungkin dipegang oleh seorang dokter jantung semuanya, maka ada keahlian-keahlian dari masing-masing menjadi 5 cabang subspecialty atau pelatihan fellowship yang sudah dikembangkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Jadi pendalaman dari masing-masing bidang ternyata sangat penting untuk bisa menjadi lebih maju. Dan saat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Sayangnya dokter jantung lebih banyak di Pulau Jawa, 892 orang, di Sumatera 29, kita sangat membutuhkan di Sulawesi, di Papua, Kalimantan yang begitu besar hanya 50 orang. Jadi dengan perkembangan yang cepat setelah tahun 2000 ini, mudah-mudahan kardiologi atau penyakit kardiovaskular bisa diatasi oleh kita semua, oleh kita berdiri di atas kaki kita sendiri dari bangsa Indonesia. Nah, ini yang tadi 2005 primary PCI hingga saat ini ternyata memang terbukti. Kalau kita tidak lakukan primary atau reperfusi, maka kematiannya tinggi, 14%. Kalau kita lakukan reperfusi pasien-pasien serangan jantung STEMI, kita bisa menurunkan angka mortalitas dari 14 hingga 4%. Jadi lebih dari 50% bisa kita turunkan. Nah, ini penggunaan fibrinolitik dengan primary juga setengahnya lebih baik ya. Kalau boleh nggak fibrinolitik? Boleh. Primary PCI boleh. Ternyata primary PCI bisa setengahnya lebih baik daripada menurunkan 50% lebih baik daripada fibrinolitik. Jadi yang saat ini. Nah, ke depan ternyata waktu diramalkan tahun 90 penyakit kardiovaskular hingga tahun 2020 masih menjadi tantangan, dan hingga saat ini pun masih menjadi tantangan. Makin lama makin dalam, makin canggih, makin detail, sehingga itu tidak suatu keniscayaan untuk tidak kita ikuti. Dan tadi dengan makin dalam, maka tidak bisa untuk bekerja sendiri,
harus bekerja secara interdisiplin, bahkan antar dokter jantung, antar dokter jantung dengan dokter yang lainnya, dokter bedah, anestesi, intensivis, dan yang lain-lainnya. Dulu kita banyak tadi bagaimana pengembangan cepat 2005 hingga 2022 untuk intervensi dilakukan PCI, LAO occluder, 3D ablation, banyak sekali ya intervensi kardiovaskuler yang dilakukan. Lalu apakah itu melulu yang akan kita berikan kepada masyarakat? Ternyata bahwa kemanfaat dulu ya bahwa kita banyak melakukan intervensi yang sakit. Nah, bagaimana caranya ke depan jangan sampai pasien tidak dilakukan intervensi. Jadi arahnya gitu. Tahun 2022 kita bagaimana mencegah agar supaya tidak diintervensi atau tidak dilakukan kateterisasi atau pembedahan. Ke depan juga ada 3 yang penting di masa depan. Bagaimana e-medicine, kita memberikan tata laksana pengobatan melalui virtual, kemudian apalagi di situasi pandemi saat ini, dengan artificial intelligence, nanti Dr. Renan akan menyampaikan. Dan terakhir, mengobati bukan berdasarkan dulu adalah evidence-based medicine. Sekarang genetic-based medicine. Dengan genetic mapping yang ada, maka kita memberikan obat, orang-orang sudah kelihatan gennya bagaimana. Apakah manfaatnya ada atau tidak berdasarkan gennya. Ini sudah kita pakai bersama, sudah kita kenali bersama penggunaan artificial intelligence dan juga penggunaan teknologi digital dalam perkembangan kardiovaskuler ke depan. Genetic based medicine, kapan kita menggunakan DES, kapan menggunakan BMS, apakah terjadi restenosis atau tidak, maka genetic based medicine ini menjadi satu hal yang akan ke depan makin berkembang. Preventif, digital, genetic based cardiology sekarang sudah mulai untuk didirikan dan dikembangkan, dan tentunya kita nggak bisa menafikan bahwa kedalaman ilmu bidang kardiovaskuler dibutuhkan untuk mencapai strategi yang efektif dalam penata laksana dan pencegahan penyakit kardiovaskuler. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.